Teman-teman, saya akan membuat video pendek tentang belajar bahasa Mandarin. Jadi, saya bukan guru, bukan pengajar, tapi saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang bahasa Mandarin yang saya pahami. Jadi, teman-teman bisa bantu ya kalau salah atau gimana. Jadi, kita belajar bersama-sama. Di sini saya sudah buat bahasa Mandarin, ada nada, cara baca, dan di bawahnya mungkin contoh kalimat nada baik atau oke, nanti saya akan belajar ngedit juga gimana jadinya. Maaf, saya pakai tulisan tangan, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa baca. Terima kasih. Halo teman-teman, mari kita belajar bahasa Mandarin. Nah, jadi saya sudah tulis di papan kecil ini dengan tulisan tangan, mudah-mudahan teman-teman bisa membaca. Nah, bahasa Mandarin. Oke, di dalam bahasa Mandarin ada dua poin penting, jadi yaitu yang pertama adalah nada dan yang kedua adalah cara baca. Nah, yang mana dinamakan nada dan cara baca? Jadi di sini saya sudah pakai satu kata titi. Oke, titi. Nah, di atas vokalnya ada goresan. Kita lihat ada goresan. Nah, goresan di atas itulah yang dinamakan nada. Dan titi di sini adalah cara baca. Oke, titi cara baca. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, jadi yaitu tentang nada. Saya sudah pakai satu kata di sini, mai. Di dalam bahasa Mandarin ada beberapa nada, oke, ada beberapa nada. Kenapa nada itu bisa sangat penting sekali? Karena di dalam bahasa Mandarin satu kata yang mempunyai nada yang berbeda itu akan membuat satu arti yang berbeda juga, membuat arti yang berbeda. Misalkan, nah, mai dia pakai nada naik turun, mai, sedangkan di bawahnya mai pakai nada turun, mai. Nah, di sini mai artinya beli, sedangkan mai artinya jual. Oke, jadi kita lihat dua kata yang sama mempunyai arti yang berbeda karena mereka memiliki nada yang berbeda. Jadi satu naik turun, yang satunya lagi turun, jadi mai. Jadi beli dan jual. Oke, inilah yang membuat kenapa kita harus paham tentang yang namanya nada, dan ini poin yang sangat penting sekali. Nah, yang kedua adalah cara baca. Cara baca di sini. Nah, tadi kan saya sudah pakai satu contoh kata didi. Oke, kita yang tidak mengerti cara baca, kita akan membaca polos dengan cara baca bahasa Indonesia DIDI. Jadi kita pasti baca didi. Oke, didi. Sedangkan didi ini dibaca titi. Oke, titi. Karena D di dalam bahasa Mandarin dibaca T. Oke, D dalam bahasa Mandarin dibaca T. Jadi Didi ini bacaannya dibaca titi, bukan Didi. Jadi titi. Oke, titi. Oke, sampai di sini teman-teman sudah mengerti. Jadi ada yang namanya nada dan cara baca. Oke, kita harus pahami dua poin penting ini dulu. Jadi nada dan cara baca. Jadi sebentar kita akan memakai satu contoh kalimat. Kita akan langsung membuat kalimat supaya teman-teman cepat praktek. Nah, teman-teman, di sini saya sudah buat dua contoh kalimat sederhana memakai kata tadi. Nah, kalau kita tidak mengerti tentang pola kalimat bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Jadi pola kalimatnya sederhana, jadi pola kalimatnya sama dengan bahasa Indonesia. Coba kita baca di sini ya. Saya membeli buah. Oke, saya membeli buah. Tadi kan kita sudah tahu satu kata beli. Jadi mai di sini
Saya membeli buah. Jadi saya dalam bahasa Mandarinnya 我买. Nah, buah di sini 水果. Oke. 我买水果. Oke. Saya membeli buah. Nah, samakan dengan bahasa Indonesia, jadi saya membeli buah. 我买水果. Nah, 我买水果. Oke. Nah, di sini kita lihat tadi kita belajar tentang cara baca. Nah, tidak semua cara baca di dalam bahasa Mandarin itu berbeda. Jadi, wo ini tetap dibaca wo. Nah, di sini ada satu cara baca yang berbeda. Jadi, G. G di sini dibaca K. Oke, di sini saya sudah tulis G dibaca K. Jadi, sui guo bukan sui guo. Bukan sui guo, tapi sui guo. Sui guo. Jadi G-nya ini dibaca K. Sui guo. Saya membeli buah. Wo mai sui guo. Oke, saya membeli buah. Nah, di bawahnya ini wo yo titi. Oke. Wo yo titi. Jadi saya, nah yo di sini bisa berarti ada, bisa berarti punya. Jadi wo yo titi. Nah, titi itu artinya adik laki-laki. Jadi wo yo titi. Wo yo titi. Saya mempunyai adik laki-laki. Nah, di sini kita lihat D di sini dibaca T. Oke. Tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang kata ini. Jadi cara baca D dibaca T. Jadi adik laki-laki, Didi tulisannya dibaca Titi. Ya, jadi ingat ya teman-teman, D dibaca T. Jadi Titi. Oke. Wo yo Titi. Saya punya adik laki-laki. Wo yo Titi. Oke. Jadi sampai di sini mudah-mudahan sedikit video pendek ini, bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi kita akan bahas yang lainnya di video selanjutnya. Terima kasih.